Ibadah langsung setelah bulan awal ibadah dan mantap. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, marilah pada pengajian jalan buka puasa segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi mujahidin al-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul muhtaramin, Bapak Ibu jamaah pada sore hari ini yang berbahagia dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan, juga nikmat kesempatan. Tanpa diberi kesempatan kita sekalian hadir di tempat ini, tidak akan bisa hadir mengikuti pengajian dalam rangka buka puasa. Salawat serta salam marilah kita selalu panjatkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada sahabat-sahabat dan pengikut-pengikutnya, serta insya Allah kita sekalian yang hadir pada kesempatan sore hari ini insya Allah diakui dan insya Allah nantinya akan mendapatkan pertolongan dan syafaatnya di akhir kiamat maupun di dunia ini. Amin. Sebelumnya kami mohon maaf, kami di sini hanya sebagai memberikan pengalaman atas apa yang akan kami sampaikan ini, dan kami hanya membaca buku, membaca artikel, dan kami rangkum, dan insya Allah ini akan kita berbagi bersama, dan insya Allah tentunya nanti bisa bermanfaat khususnya bagi saya sendiri, dan insya Allah mudah-mudahan kalau ada manfaatnya bisa Bapak Ibu sekalian nanti diamalkan. Tentunya sebelum kita mulai, marilah kita mohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar, syahadat dan sebagainya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Insyaallah pertemuan sore ini akan dapat berkah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa yang akan disampaikan ini adalah hanya sebuah yang selalu kita kerjakan sehari-harinya. Cuman kadang kita sering kurang mengerti, kurang paham apapun yang lainnya, yang mana amal-amal ibadah kita ini yang kita laksanakan ini harus sesuai dengan petunjuk atau mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kami bawa di sini adalah hilangnya amalku. Jadi amal-amal yang kita kerjakan selama ini
kalau tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW adalah sia-sia. Maka di sini akan kami sampaikan sedikit gambaran-gambaran. Semoga nanti bisa memberikan kita bisa lebih berhati-hati lagi dalam kita beramal amal baik yang kita selama ini. Karena tidaklah amal diterima oleh Allah SWT tanpa adanya petunjuk-petunjuk yang mengikuti dari sunnah Rasulullah SAW, yang mana di dalam hadis Muslim dikatakan bahwa barang siapa mengerjakan sesuatu amal yang tidak ada dasarnya dalam urusan agama kami, maka amal itu tertolak. Jadi kita harus tahu dasar-dasarnya kita beramal beribadah, tidak asal ikut-ikutan kesana kemari. Insya Allah kita nanti akan bisa memperbaikinya. Maka hendaklah kita senantiasa dalam mengerjakan sesuatu ini selalu akan mengharap ridho dari Allah Ta'ala, yang mana juga sudah disebutkan dan dalam surat Al-Baqarah ayat 127, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza fa'u Ibrahim wa qa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antal alimul samiul alim. Al-ayat. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggalkan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkau orang yang maha mendengar, maha mengetahui. Tidaklah semua amal yang kita kerjakan merupakan buah dari usaha dan kehebatan kita, melainkan semua itu karena berkat taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua mudah melakukan amal kebaikan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dasar-dasarnya kita harus tahu dan paham mengenai ini. Lantas ada cerita lain, ketika kita sudah berusaha untuk beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita juga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk berdoa Allah Ta'ala agar amalan kita diterima. Apakah sudah cukup dengan semua itu? Jawabnya belum. Karena apa? Karena ternyata ada hal yang tanpa kita sadari, perbuatan kita lakukan, yang kita lakukan ini ternyata dapat merusak atau menghilangkan pahala amal yang kita perbuat. Maka hendaklah kita senantiasa menghindari perbuatan atau tingkah laku kita yang dapat rusak dan menghilangkan pahala amal kebaikan kita. Dan di sini ada beberapa yang perlu kita sampaikan. Di antara hak seorang muslim ketika wafat adalah disolatkan jenazahnya. Kemudian yang kedua, apakah amal yang kita kerjakan selama ini sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian selanjutnya, apakah amalan yang kita selama ini kita kerjakan diterima oleh Allah? Dan yang keempat, apa saja hal-hal yang dapat merusak dan menghilangkan pahala amal kebaikan kita? Jadi perlu kita pahami nanti. Dan ada 5 yang dapat merusak amalan kita. Satu diantaranya syirik pada Allah, dan syirik nanti akan dibagi menjadi 2. Syirik besar, akbar, dan yang kedua syirik asghar atau kecil. Kemudian kedua, menyebut-nyebut sedekah sampai menyakiti hati orang lain. Dan yang ketiga, melakukan kemaksiatan ketika sendirian. Kemudian yang keempat,
orang yang menyakiti dan menzalimi muslim. Kemudian yang kedua, meninggalkan sholat asar. Nah, nanti akan kita kupas di sini. Mudah-mudahan nanti waktu cukup. Kalau tidak cukup ya nanti lain waktu. Jadi yang dimaksud syirik kepada Allah tadi adalah mempersekutukan Allah merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Bahkan tidak hanya menghapus amal, tapi bisa menghapuskan pelakunya dari Islam. Syirik yang dapat menghapus semua amalnya, bahkan bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, disebut syirik akbar atau syirik besar. Walaupun semasa hidupnya dia termasuk ahli ibadah, rajin sholat, rajin zakat, rajin puasa, dan banyak sedekah, tapi bila dia melakukan syirik akbar, maka sia-sialah amal yang telah dia kerjakan selama ini. Di dalam firman Allah disebutkan dalam surat Al-An'am 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seperti yang kalau kita melaksanakan salat membaca surat ini. Jadi contohnya adalah orang yang menyembelih. Artinya tadi adalah seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka lakukan. Contohnya tadi orang yang menyembelih untuk penguasa gunung supaya tidak meletus, untuk Dewi Sri agar panen bagus dan berlimpah dan sejenisnya. Padahal Allah telah berfirman, sesungguhnya selaku sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Sedangkan syirik yang kecil yang menghapus ibadah, tetapi tidak sampai mengeluarkan perlakuan dari Islam, disebut syirik asghar atau syirik kecil. Walaupun disebut syirik kecil, tetapi dosanya lebih besar daripada dosa besar, semisal membunuh, mencuri dan lain sebagainya. Contohnya riya, yaitu memamerkan amal ibadah agar dipuji orang lain atau agar dianggap sebagai ahli ibadah. Banyak yang rajin ibadah ketika di keramaian dengan harapan dipuji orang lain. Apabila semua amal ibadah dia lakukan murni karena riya, maka terhapuslah amal tersebut. Maka kadang kita sok lupa, kadang merasa ibadah laku amal dan sebagainya. Maka kadang kan ada yang seperti kita sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, menyebutnya bersedekah sampai menyakiti hati orang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian merusak sedekah kalian dengan menyebut-menyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Tadi disebutkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 264. Ada cerita dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang tidak akan diajak bicara, tidak dilihat dan tidak disucikan oleh Allah pada hari kiamat, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Dan Rasulullah SAW menyebutnya sejumlah 3 kali. Abu Dzar berkata, mereka kecewa dan merugi. Wahai Rasulullah, Rasulullah SAW melanjutkan, orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki, menyebut-nyebut kebaikan, dan orang yang menjual barangnya dengan sumpah palsu. Hadis riwayat oleh Muslim. Biasanya sering terkadang di pasar-pasar. Taruhlah itu sudah ditawar 5.000, tapi sebetulnya belum ada 5.000. Biasanya sumpah palsu. Kemudian yang ketiga, melakukan makan ketika sendiri.
Yang dimaksud di sini adalah dari Taubah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh saya telah mengetahui bahwa suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih. Lantas Allah menjadikannya sia-sia ketika tidak tersisa sedikit pun. Jadi amal sebegitu banyaknya, namun dengan adanya perbuatan yang sia-sia. Kemudian sahabat berkata, wahai Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri mereka pada kami dan jelaskanlah tentang mereka pada kami supaya kami tidak menjadi seperti sementara orang kami tidak mengetahuinya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian dan dari golongan kalian. Mereka salat malam sebagaimana kita mengerjakannya, tetapi mereka adalah kaum yang jika menyepi tidak ada orang lain yang melihatnya melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, maka mereka segera melanggarnya. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Al-Albani. Jadi ini jelas walaupun manusia siapapun tidak bisa melihat, tapi Allah masih memantau kita dimanapun, di leng semut apa Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kita. Insya Allah kita dijauhkan dari itu. Amin. Kemudian yang keempat, orang yang menyakiti dan menzalimi kaum muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu adalah yang tidak mempunyai dirham maupun harta benda. Namun di sini Nabi menjawab, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, zakat. Namun ketika di dunia dia suka mencaci maki dan salah menyalahkan penduduk orang lain, maka harta orang lain itu ditumpahkan darahnya pada yang menzalimi, termasuk dosa-dosanya dikasihkan kepada yang zalimi. Apabila dosa-dosanya belum cukup untuk menghapus dosa orang yang menzalimi tadi, maka yang menzalimi tadi akan langsung dimasukkan ke neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian terakhir adalah meninggalkan sholat asar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan sholat asar maka gugur atau terhapuslah amalnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Maka di sini juga dijelaskan bahwa hadis ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya untuk menjaga sholat 5 waktu, terutama sholat asar, di mana banyak orang yang lalai mengerjakannya atau mudah meninggalkannya. Sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah 238 yang artinya, perihalalah semua sholatmu dan perihalalah sholat wusta, berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Dan ada sebuah cerita yang sahih juga. Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-As'adi dalam tafsirnya menjelaskan, Allah memerintahkan untuk memelihara sholat-sholat secara umum dan sholat wusta, yaitu sholat asar pada khususnya. Memelihara sholat adalah menunaikan pada waktunya, menunaikan pada waktunya dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, khusyuk padanya, dan seluruh hal yang wajib maupun yang sunnah. Dengan demikian memelihara sholat, kita akan mampu memelihara seluruh ibadah yang berguna untuk mencegah dari hal-hal yang keji dan luka, khususnya jika disempurnakan pemeliharaannya sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam firman Allah, berdirilah
untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk, yakni dengan rasa rendah dan tulus ikhlas dan khusyuk, karena patuh itu adalah ketaatan langit yang dibarengi dengan kekhusyukan. Demikian ini apa yang dapat kami sampaikan. Insya Allah ini dapat membuka kita untuk memperbaiki ini amal-amal bidah kita ini, dan yang masih ada sisa beberapa hari di dalam Ramadan, marilah kita perbuatan ini kita maksimalkan. Siapa tahu, namun kita selalu berdoa kepada Allah, memohon semoga amal bidah kita selama Ramadan ini diterima dan diampuni segala dosa-dosanya. Dan yang penting juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat dipertemukan di tahun Ramadan yang akan datang. Amin. Karena banyak sekali yang Ramadan ini tidak bisa bertemu dengan kita. Ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita berdoa untuk buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar.